Hendrik ini, karena saya juga yang ngajar Hendrik itu, jadi akan sangat kangen, sangat rindulah dengan Telus Paku gitu ya. Bukan berarti saya pergi untuk selamanya, enggak. Nanti ketika saya kembali lagi ke Batam, saya akan tetap terus melayani di tempat ini. Mungkin itu saja kesaksian saya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Doamu ya Tuhanlah campur tangan. Mungkin saya sebagai ibu ya, engkau mungkin mana ya doanya ya. Wah, coba lihat anakku ini. Itu gak tanggung-tanggung loh, 2 tahun. 2 tahun. Ya kalau signal oke ya, bisa teleponan setiap hari. Kalau kami dengan Sudo Suhana tiap hari kami teleponan. Tapi kadang jaringan bagus, jaringan nggak bagus. Jadi selalu merindukan mereka. Nah, bagaimana dengan ibumu? Aku juga sama lah perasaannya. Ya. Jadi mari berdoa terus supaya Tuhan boleh menolong kita semuanya. Hanya Tuhan lah. Tuhan ada di Filipina, Tuhan ada di Batam, Tuhan ada di Telus Paku. Di mana-mana ada Tuhan, ya. Nanti itulah dulu lagunya dibuat. Jadi demikianlah ucapan terima kasih kami kepada Bang Samuel, ya, sudah mengajari mereka. Semoga lah semua yang diajarkan itu boleh mereka ingat dan praktekkan kelak, ya. Oke, terima kasih juga. Doakanlah Kak Elfrida. Kak Elfrida, ya banyaklah liku-liku yang dikerjakan di Medan, ya. Yes. Tapi karena Tuhan ada, dia ya. Kalau nggak ada Tuhan, dia bisa kembali sia-sia. Jadi dia kuliah. Tapi karena ada Tuhan, dia renungkan firman. Itulah gunanya firman. Firman itu
firman Tuhan di Ibrani berapa Mima? 11 bilang dulu Mima. Berdiri dulu kau. Bilang dulu. Sebab firman Allah Hidup. dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan pikiran dan roh, Iya. sendi-sendi dan sumsum. Ia Ia sanggup sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah itu dia. Jadi firman Tuhan itu hidup. Jadi di hati Kak Frida itu hidup firman. Dia udah mau kembali karena kan udah terlambat pendaftarannya ini. Udah terkunci, udah tanda merah gitulah. Karena ya dukungan orang tua kurang, terus puji Tuhan dan kita kasih semangat. Kak Frida pergi ke Medan. Nah di Medan pun masih ada tantangan. Dia seperti gimana ya? Resah gitu. Aduh, udah tahu salah kuliah gitu kan. Banyak kali masalah. Pergi dia ke kampus juga dimarah-marahi. Nah iya, jadi semua ya hatinya udahlah gak usah lah gitu. Karena dia sendiri kan gak pernah ke Medan. Waktu itu Bang Yudo masih ada di Medan. Tapi kan seminggu lagi Bang Yudo udah balik ke Batam. Dia sendiri lagi menjalani semuanya. Semua dikerjakan. Nah ini balik dia nanti udah dia asrama dia. Udah mendaftar di asrama ya. Dan KIP-nya juga kartu kuliahnya udah aktif. Ya puji Tuhan lah. Semoga nanti biayanya gratis. Ada juga nanti dikasih uang saku sama dia. Jadi ini semua karena Tuhan. Kalian juga bisa mengalami itu. Tapi teruslah, terus datang menyembah Tuhan. Kerjakan yang disuruh Tuhan. Mengampuni orang, ya jangan berantem, jangan suka membuli, jangan menyontek. Bikinlah Tuhan senang. Bagaimana cara Tuhan senang? Ya turutlah sama orang tua. Ya ada ibadah seperti ini datang. Pagi kalian berdoa panggil nama Yesus. Bikin saya senang dan semua di sini supaya senang. Jadi saya ngomong itu yang ibu bilang dan tolong doakan bapak saya lagi angkat ibu. Jadi tolongkan supaya bapak dapat uang. Amin. Itu aja kesaksian saya. Shalom Bilang semuanya. terima kasih sama Samuel. Bang Sembong semua pergi. Mau pulang dia ke Filipina. Terima kasih ajaran didikan apa gitu. Apalah Dan kesan? saya doakan untuk Bang Samuel juga yang mau kuliah juga di tempat Filipin. yang jauh. Di Filipin bilang. Filipin. Tidak tahu. Bilang aja Filipin. bilang Sebulan. Filipin. Ah, Dan saya doakan supaya Bang Samuel yang mau mencari cita-citanya. amin. Ya, cita-citanya tercapai. Amin. Haleluya. Ah. Filipin, tolonglah doakan supaya berkuliahnya Bang Sem Kak Pida lancar. Yes, amin. Semoga cita-cita Kak Pida sama Bang Sem tercapai. Itu aja Sunar. Shalom semuanya. Ya, sudah naik kelas 4. Biasanya saya mendengarkan guru atau tidak ribut lah di kelas 3 gitu. Jadi ya dan dapatlah juara terbaik semua gitu kan. Nah, itu saja. Shalom semuanya. Mengajar saya, mengajar saya, semoga saya mengerti dengan Tuhan. Terima kasih juga Bang Sem, menurut Bang Kakak, Bang Ibu.
memutuskan untuk pergi. Dan terima kasih juga buat Kak Tika yang selalu dengarkan ceritaku dan selalu ngecek aku, selalu menasihati aku yang benar. Terima kasih untuk abang dan kakak semoga bisa sukses ke depannya. Amin. Salam Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukurlah. Oh, haleluya. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Menyakiti Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Si adik ini cakaplah sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kau ada di sini, saudaraku tak mati. Dia dah mati. Dan 4 hari mati. Mana lah ini? Nasib kami ini, katanya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Lalu Tuhan Yesus sampai ke kampung. Dia nunggu. Datang lagi kakaknya. Iya, tapi Maria beda. Bukan seperti Marta. Marta banyak cakap. Kalau Maria dia tak banyak cakap. Dia hanya begini di depan Tuhan Yesus nih. Nah, lihat nih. Dia hanya cakap begini, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku takkan mati. Dia bercakap begitu sambil dia sujud menyembah. Dia tak meminta Tuhan Yesus membuat saudaranya hidup lagi. Tak. Dia hanya bilang gini, kenapalah Tuhan Yesus lambat datang? Kalau Tuhan Yesus cepat tiba, tak matilah saudaraku. Kenapa lambat? Waktu Tuhan Yesus melihat air matanya, wah ini perlu ini, kalau berdoa perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kalau menangis pun tak salah. Maria menangis karena saudaranya sudah mati. Lalu Tuhan Yesus yang melihat tangisan Maria, ikut Tuhan Yesus menangis. Dan Tuhan Yesus cakap gini, di mana kalian kubur dia? Di mana? Bukan kubur. Dicakap, di mana kalian buat tidur dia? Dibaringkan. Baring itu kan tidur nih. Mereka bagi tahu di sana. Pergilah Tuhan Yesus dengan murid-murid situ dengan orang-orang semua. Lalu Tuhan Yesus cakap, buka pintu kuburnya. Wah, si Marta cakap gini, jangan, dia bau. Nanti kalau dibuka pintu kuburnya, semua orang akan lari pergi. Tapi Tuhan Yesus cakap, bukankah sudah kukatakan akulah kebangkitan dan hidup? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melihat kemuliaan Allah. Wah, dibukalah pintunya. Saya tak tahu apakah keluar bau atau tak. Tak ditulis. Tapi setelah dibuka pintu kuburnya, Tuhan Yesus cakap, Lazarus, keluarlah. Wah,
Kalau orang itu dikubur, orang Israel itu dikasih tali pocong, terikat di atas, terikat di bawah, terikat tangannya begini, lalu keluarlah si Lazarus begini. Wow, semua orang tepuk tangan, kagum, dibukalah tali-talinya. Wah, apa yang mau kita pelajari dari sini? Si Maria, saya berharap supaya Ibu Maria juga sama. Si Maria adalah seorang perempuan yang suka duduk di kaki Tuhan. Amin. Waktu Tuhan Yesus tadi yang dibaca oleh si Anti datang, si Maria itu duduk di kaki Tuhan. Tuhan Yesus itu duduk di kursi. Nah ini, kayak gini lah, kalau ada kursi kan, ginilah Tuhan Yesus duduk. Si Maria itu duduk di situ, dekat kakinya. Wah gini, wah duduk dekat kakinya. Ya. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke kampung itu, si Martanya bicara. Dia sambil berdiri bercakap, Guru, kalau engkau ada di sini, saudaraku takkan mati. Tapi kalau si Maria, dia bukan berdiri, dia sujud menyembah, berlutut, air mata bercucuran. Banyak dari anak-anakku tadi yang perlu mujizat. Si Yanti perlu mujizat supaya gurunya baik. Si Sunar butuh mujizat supaya atoknya sembuh, supaya bapaknya bisa balik ke sini. Halo? Mungkin kita semua juga butuh mujizat. Ada sesuatu. Kuncinya adalah kita udah datang ibadah sekarang. Itu adalah awal mujizat. Amin. Bila ini, kalau kita ibadah, kita semakin dekat dengan mujizat. Yang kedua apa? Mari sujud berdoa. Benar? Yanti semua bangun pagi berdoa bersama. Berdoa bersama. Sampaikan kepada Tuhan. Ini atau ini moyang supaya Tuhan menyembuhkan. Ya. Tadi malam orang ini puji-pujian, saya berdoa. Bisa. Berdoa itu bukan penting tata caranya, tapi hati kita kepada Tuhan. Hati kita kepada Tuhan. Saya datang ke sini bukan membawa nama gereja, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, mari ceritakan kepada Tuhan. Tuhan, ini keadaanku, ini kesusahanku, ini kerinduanku. Percaya kalau kita lakukan, mujizat akan terjadi. Ini yang penting. Ya, mujizat akan terjadi. Tadi malam ada seorang pendeta cakap sama saya. Lagi di rumah dia, beras, tak ada lagi susu anaknya. Ya. Hatinya pedih. Makan apa nanti anak-anakku, 2 anaknya. Pendeta ini begini bercakap, Tuhan, aku ini melayani Engkau, uangku tak ada, beras tak ada, macam mana aku? Dia berdoa. Setelah dia selesai berdoa, dia buka HP. Wah, waktu dia berdoa, ada temannya dari Singapura cakap, aku mau datang besok ke Batam. Datanglah temannya. Biasalah, datang teman, diajaklah makan. Dia tak pikir apa-apa. Setelah itu, habis itu mereka pergi ibadah di lembaga pemasyarakatan. Habis ibadah di penjara, diantaranya temannya pergi ke pelabuhan. Waktu mereka sampai pelabuhan, disalam dia. Ya, karena amplopnya tipis, dia pikir gini, berapa lah ini? Wah, dia buka amplopnya, bisa beli beras 1 ton. Tahu 1 ton? 1000 kilo. 40 goni yang
25 itu. Kalau yang goninya yang 10 kilo itu 100. Di situ dia bilang, Yesus itu hidup. Bukan cerita pendeta. Aku udah mengalami katanya. Aku rindu saudara-saudaraku di Teluk Paku. Kalian mengalami Tuhan. Amin. Dia bukan cerita Pak Pendeta. Bukan hanya saya yang bisa mengalami mujizat. Bukan hanya si Sam yang bisa mengalami mujizat. Bukan hanya Kak Denny yang bisa mengalami mujizat. Anak-anakku semua, kita semua bisa mengalami mujizat. Waktu cari ketam, waktu cari ikan, di situ bisa mujizat. Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus, lemparkan jalamu ke tempat yang dalam. Petrus udah cari ikan sepanjang malam gak dapat. Tapi waktu dia lakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus, dia dapat ikannya 2 perahu penuh. Yesus itu pembuat mujizat. Kita datang hari ini ibadah di sini, tak percuma nak, tak percuma di kawasan datang ibadah. Tidak, kita nggak percuma datang ibadah. Tuhan lihat hati kita yang rindu sama Tuhan. Ya, aku percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Waktu datang perahu kami sampai, dah lihat gini, Nenek Siti dah tunggu, si Anti dah tunggu. Oh, ini orang ini rindu datang ibadah. Ya, walau kita sedikit orang-orang yang sedikitnya mereka, tak apa. Tapi Tuhan lihat si Marianya sendiri, dia sendiri, tapi Tuhan melihat air matanya yang tumpah. Ya, mari berdoa anak-anakku, mari berdoa nenek, mak, ya, bu, mari berdoa. Mari berdoa kepada Tuhan. Yesus sanggup membuat mujizat. Kita berdoa.